إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها المسلمون المستمعون الحاضرون rahimani Allah wa iyyakum. Wahai pendengar, kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwatal iman yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat bertangkaikan salam semoga tercurah kepada baginda yang mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan dan para akhwat, para penuntut ilmu yang semoga Allah merahmati kita semua. Melanjutkan kajian kita bersama kitab Ma'alim fi Tariqi Talib al-Ilm karya Syekh Abdul Aziz As-Sabhan hafizahullah tabaraka wa ta'ala. Dalam muqaddimah cetakan kedua beliau mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, selawat bertangkaikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, semoga tercurah pula kepada keluarganya, para sahabat dan siapa saja yang loyal kepadanya. Amma ba'd, selanjutnya beliau mengatakan, fa inna min ni'matillahi ta'ala ala syababil Islam, sesungguhnya di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada para pemuda Islam, an yatawajjahu ila halaqatil ilm, mereka mengarahkan dirinya menuju kepada halaqah ilmu, wa yuzahimu al-ulama birukab, mereka mengkerumuni ulama dengan tunggangan-tunggangan mereka. Liyanhalu min ma'ini ilmihim wa yastaniru bi ara'ihim wa tawjihatihim, untuk meneguk dan meminum dari sumber air ilmu mereka dan mendapatkan lentera cahaya dengan pendapat dan arahan-arahan para ulama. Wa mata tahsunu syabab al-Islam bil ilm, kapan saja seorang pemuda Islam dirinya dibentengi dengan ilmu, fa innahum sayaqdiruna ala muwajahati as-sa'ab, niscaya mereka akan mampu menghadapi segala hal yang sulit, wa tahammulil masyaq, dan mampu mengemban berbagai hal yang berat. Fabila ilmi, maka dengan ilmu
Ya'budul muslimu rabbahu ala basirah. Seorang muslim dapat beribadah kepada Tuhannya di atas basirah, di atas petunjuk. Wabil ilmi tatahadzabul akhlaq. Dengan ilmu akan terdidik akhlak yang mulia. Wabil ilmi tazulul ahqam. Dengan ilmu pula akan hilang berbagai kebencian, kedengkian. Wabil ilmi tata'alaful qulub. Dengan ilmu pula hati akan menjadi satu. Fasahibul ilmi qudwatun fi sumtihi. Orang yang berilmu dia adalah teladan dalam diamnya. Wa qudwatun fi kalami. Teladan dalam ucapannya. Wa qudwatun fi libasi. Teladan dalam berpakaiannya. Wa qudwatun fi jami'i syu'uni. Dan dia menjadi teladan pada setiap gerak-geriknya. Kemarin kita sampai sini, betul? Baik, beliau mengatur, melanjutkan. Wabil jumlah secara umum. Fahuwa kal ghaisi aina ma halla nafa. Maka secara umum seorang yang berilmu itu dia bagaikan air hujan. Di mana dia bertempat akan memberikan manfaat. Bagikan air hujan. Di mana dia bertempat akan memberikan manfaat. Itulah orang yang memiliki ilmu. Beliau mengatakan fi manzili, kalau dia berada di rumahnya. Orang yang tinggal di rumahnya akan bisa mengambil manfaat dari orang yang berilmu tersebut. Fi masjid, kalau dia di masjid, orang yang berada di masjid akan bisa mengambil manfaat dari orang yang berilmu tersebut. Fi suqi, di pasar. Demikian pula fi mujtama'i, di lingkungan masyarakatnya. Oleh karena itu jemaah, para ulama mengatakan laulal ulama lasaran nasu kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia mereka seperti binatang ternak. Kalau bukan karena ulama, niscaya manusia menjadi seperti hewan ternak. Tidak peduli antara halal dan haram. Semua mereka terjang. Semua mereka lakukan. Itu apabila manusia tidak dihadiri di sana para ulama. Yang hukum mereka gunakan hukum riba, bukan hukum syar'i, dan seterusnya. Beliau mengatakan wa ala hadza, oleh karena itu fayanbaghi likulli wahidin minna an yusari'a lil-luhuqi bi talabatil ilm. Oleh karena itu maka seyogyanya bagi setiap di antara kita untuk berlomba, untuk menyusul dan bergabung di atas tunggangan para penuntut ilmu. Wa yastafidu min mujalasatihim, dan mengambil faidah dari duduk bersama mereka. Waltiqati al-fawaidi min ahadithihim, dan mengutip, mengumpulkan berbagai faedah dan ungkapan-ungkapan dari pembicaraan mereka. Karena biasanya para ulama itu mereka tidak mengeluarkan ungkapan-ungkapan kecuali di atas petunjuk ilmu. Dan ilmu adalah ungkapan-ungkapan hikmah yang didapatkan oleh para ulama dari guru-guru mereka sampai kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Walamma kana hadzal maqsad asy-syarif tahwi ilaihi nufusu katsir minasy-syabab al-akhyar." Tatkala tujuan yang mulia ini menghujam, jatuh kepada jiwa-jiwa dari kebanyakan manusia, para pemuda yang mulia, kana katsirun minhum, maka kebanyakan di antara mereka yatasa'al, bertanya, anit tariqi al-amthal li talabil ilm, tentang metode terbaik dalam menuntut ilmu. Ini jemaah, dalam segala hal, kalau kita
tidak memiliki kuncinya akan sulit. Orang yang punya kunci, kalau tak tahu cara menggunakannya juga pun sulit. Dalam ilmu demikian, ada kunci-kuncinya, dan kunci itu ada cara untuk menggunakannya. Jika dia tidak gunakan kunci itu untuk membuka pintu, maka tak manfaat walaupun 1000 kunci. Kalau dia tahu cara menggunakannya tapi tak punya kunci, maka sulit baginya untuk membuka pintu. Ini hal yang saling berkesinambungan. Dalam menuntut ilmu harus ada cara, metode, dengannya seseorang akan dimudahkan. Sehingga beliau mengatakan, faminhum, di antara mereka ada yang bertanya, kaifa ahfadzul Quran? Gimana saya caranya untuk menghafal Quran? Gimana cara menghafal Quran? Dan di antara mereka ada pula yang bertanya, kaifa ahfadzul mutun? Bagaimana caranya saya menghafal matan-matan tentang agama ini? Ilmu-ilmu yang sudah disusun menjadi matan-matan tentang agama ini. Bagaimana caranya? Wa minhum man yaqul bi ayyi matnin abda. Dia sudah tahu, tapi dia bingung. Kira-kira matan yang mana yang harus kumulai duluan? Apa yang harus kumulai dalam menuntut ilmu itu? Wa ayyi darsin ahdur. Sebagian mereka bingung. Sehingga dia bertanya, kira-kira pelajaran apa yang meski pertama kali saya hadir? Kemudian wahalu majarrawa. Dan contoh yang lain banyak permisalan dari berbagai pertanyaan-pertanyaan allati tadullu ala hirsi ashabiha, yang demikian menunjukkan atas semangat orang yang memiliki pertanyaan-pertanyaan tersebut, wa quwwatu azimatihim, dan kekuatan atau kuatnya keinginan mereka untuk kebaikan. Tapi apalah daya, terkadang semangat saja tak cukup. Semangat tanpa metode akan jatuh semangatnya, akan hancur semangatnya. Oleh karena itu, apabila menuntut ilmu tidak ikuti anak tangganya, dia akan letih. Kalaupun dia sampai, butuh waktu yang panjang dan keletihan. Nanti beliau akan menjelaskan, sebagian di antara mereka banyak pelajaran yang diikuti dan dia belajar puluhan tahun, tapi dia keluar dari pelajaran seperti tak pernah belajar. Ada banyak. Oleh karena itu jemaah, terkadang kita melihat ketika kita berkunjung di salah seorang rumah jemaah, kemudian kita melihat di rak bukunya itu ada kitab Al-Muwatta, kemudian ada Kitabul ada kitab Ar-Risalah, kitab-kitab besar. Subhanallah, ketika kita tanya kepadanya, sudah berapa lama buku ini di rumahnya? Dia jawab 5 tahun. Mungkin ada yang 7 tahun. Coba antum bayangkan jemaah, ada yang 7 tahun kitab itu di rak lemarinya, tapi dia tak tahu apa-apa tentang isi kitab itu. Kenapa? Salah jalannya. Para ulama mengatakan ta'amul kabir samus shaghir. Makanan orang dewasa racun buat anak-anak. Bukan berarti orang dewasa itu, bukan berarti anak-anak tidak boleh belajar bersama orang dewasa, bukan. Tetapi objek yang akan disampaikan dari materi itu, kalau terlalu berat untuk orang yang baru belajar, bukannya menjadi kebaikan untuknya, tapi menjadi racun baginya. Sehingga kalau tidak tahu metode dalam belajar, mudah mentafsir, mudah memtabdi', mudah mentakfir, dan seterusnya. Itu akibat dia memakan makanan yang bukan makanannya. Kita lihat jemaah, kita orang dewasa, kita suka makanan-makanan yang mungkin pedas, yang mungkin asam. Itu makanan-makanan yang segar yang kita suka. Suka makan soto, suka makan bakso. Coba kita perhatikan, makanan itu nikmat, lezat, enak. Bagi siapa? Bagi Anda yang dewasa.
Coba Anda suapkan 2-3 sendok atau bahkan 1 sendok saja dari kuah bakso yang dicampurkan padanya mie dan baksonya kepada putra dan putri Anda yang berumur 2 atau 3 bulan. Apa yang akan terjadi? Menjadi racun baginya. Engkau akan membunuhnya, engkau akan mematikannya. Demikian menuntut ilmu. Ada bagian-bagian yang seorang talib belum boleh masuk di sana. Ada bagian-bagian seorang talib harus mulai di sana. Ada sebagian-bagian seorang talib melangkah di sana. Ada bagian-bagian seorang talib harus meninggalkan sesuatu di sana. Jika tidak, dia akan tergelincir. Dia akan sulit, dia akan susah. Sebagai mereka menuntut ilmu agama, banyak pelajaran yang diikuti. Yukatifud durus, banyak, padat kelasnya, padat pelajarannya. Wa yakhruju minhu wa laysa lahu natijah. Dia keluar dari pelajaran-pelajaran itu enggak ada hasilnya jemaah. Karajulin dakhala ila baitin, seperti seorang masuk ke dalam rumah. Wa fiha lu'lu' wal marjan. Pada rumah tersebut terdapat mutiara, intan dan permata. Tsumma kharaja minhu wa lam yahmil ma'ahu syai'. Kemudian dia keluar dari rumah yang penuh dengan intan dan permata itu, dia tak bawa sesuatu apapun. Kira-kira orang itu rugi atau tidak? Dia bisa cerita sama orang, saya masuk ke ruangan itu, rumah itu, Masya Allah, ada intan, ada permata, ada berlian, ada barang-barang yang megah, ada barang-barang yang mahal. Orang lain masuk sebentar keluar bawa 1 intan, 2 intan, 3 intan, 4 intan. Dia masuk sudah 5 tahun di situ. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, nggak ada satupun yang dia bawa. Ayu naf'in adrusu fi madrasatikum. Apa faedahnya kalau aku belajar di sekolahmu? Apa faedahnya kalau aku belajar di kelasmu? Wa akhruju mithla ma adkhulu. Kemudian aku keluar seperti dahulu aku pernah pertama masuk. Masuk 0, keluar juga 0. Apa faedahnya cuma? Enggak ada cuma. Oleh karena itu, kalau dia tidak ikuti langkah-langkah dalam menuntut ilmu, dia akan tergelincir dan terpeleset, dan itu sakit jemaah. Ingat jemaah, hal yang paling mahal dalam kehidupan kita itu waktu jemaah. Waktu. 1 detik yang berlalu dalam kehidupan kita sampai kiamat tidak akan pernah kembali lagi. Kalau waktu itu kita sia-siakan, maka kita akan rugi. Oleh karena itu para ulama mengatakan man hurimal usul hurimal usul. Orang yang diharamkan, terhalangi dari pokok-pokok pelajaran agama, maka dia tidak akan sampai kepada puncaknya. Nggak sampai jauh. Letih dia belajar itu. Oleh karena itu, dari kitab ini insya Allah kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Beliau mengatakan, wa qad ahsana dhanna bi ghairu wahidin min ulaika syabab. Dan sungguh para pemuda itu bukan sekedar 1-2 orang. Di antara mereka telah berhusnudzon kepadaku. Fakanat as'ilatuhum tatakarrar katsiran. Pertanyaan yang mereka lontarkan itu terus berulang-ulang, sangat banyak. Taratan musyafahah. Terkadang mereka bertanya dengan cara musyafahah. Talib, yang ini yang tidur. Musyafahah itu apa? Sudah kelas berapa? Kelas 2. Yang SMA kelas 1 mana? Yang SMA kelas 1 mana? Silakan. Musyafahah itu artinya apa? Ya. Terkadang mereka bertanya musyafahatan.
melalui lisan jemaah, langsung dia bertanya. Dia bertanya secara langsung. Wa taratan muhatafatan. Terkadang dengan cara muhatafah. Coba kamu, muhatafah itu apa? Jatah nelpon berapa hari, berapa pekan sekali jatah nelpon? Nelpon ke orang tua, ada jatah nelpon? Ada. Kalau nelpon apa bahasanya? Apa? Ittisal. Iya. Lain daripada ittisal? Hati. Kalau ini muhatafah, dengan cara telepon. Terkadang mereka bertanya dengan cara lisan, langsung bertanya. Terkadang mereka bertanya dengan cara telepon. Wa taratan mukatabah. Mukatabah apa artinya? Mukatabah. Ada yang tahu mukatabah? Dengan tulisan, kirim surat. Jadi pertanyaan itu datang bertubi, terkadang secara langsung dengan lisannya, terkadang dengan telepon, terkadang dengan kirim surat. Oleh demikian beliau mengatakan fajama'tu li nafsi walahum atharun katsiratan an adabi ahli ilm. Maka aku tekadkan untuk diriku dan untuk mereka, aku kumpulkan untuk diriku dan untuk mereka atharun katsirun, riwayat-riwayat yang banyak, athar-athar yang banyak, an adabi ahli ilm, tentang adab-adab para penuntut ilmu, adab-adab orang yang berilmu. Ini jemaah, di antara adab menuntut ilmu, tidak bicara ketika pemateri bicara. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak menolehkan pandangannya kepada selain apapun kecuali kepada pemateri yang bicara. Itu adab di dalam menuntut ilmu. Semakin dia gunakan adab dalam menuntut ilmu, semakin Allah mudahkan baginya memahami ilmu. Semakin dia jauh dari adab menuntut ilmu, semakin sulit baginya mendapatkan ilmu. Ingat jemaah, ilmu bagaikan air. Musuh terberat air adalah dataran tinggi. Hati itu tempat penampung ilmu. Kalau hati diposisikan tinggi, air sulit naik jemaah, sulit masuk. Tapi kalau hati diposisikan rendah, maka air akan mudah masuk. Kata para ulama, disebutkan oleh Imam Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan al-qalbu wi'aul ilmi. Hati itu bejana buat menampung ilmu. Kalau bejananya jemaah terbalik, dia tidak bisa masuk airnya. Kalau bejananya terlalu tinggi, juga sulit untuk sampai jemaah. Maka dia rendahkan dirinya, dia tundukkan dirinya, bukan karena pemateri yang bicara, tapi karena ilmu yang disampaikan. Itu jemaah. Dengan itu Allah mudahkan. Jangankan kita jemaah, jangankan kita. Nanti kita akan baca dan kita sampaikan hadis Nabi SAW. Malaikat saja ketika mereka berada di majelis ilmu tidak berani bentangkan sayap jemaah. Dia turunkan sayapnya seperti burung ketika berhadapan, burung kecil ketika berhadapan dengan burung besar. Antum bayangkan jemaah, dia la yad'u ajnihatahum, kata Nabi SAW, mereka meletakkan seluruh sayap-sayapnya. Kita tahu malaikat itu makhluk yang besar, makhluk yang besar jemaah, tapi mereka rendahkan kedudukan mereka li talibil ilm,
untuk para penuntut ilmu. Kalau kita tidak bisa melakukan yang demikian, sulit bagi kita untuk mendapatkan ilmu. Hari ini jemaah, seperti apa yang pernah diucapkan oleh para ulama dahulu, antum bil adabi ahwaj min alfi hadith. Hari ini jemaah, kita lebih butuh dengan adab menuntut ilmu dibandingkan ribuan hadis. Adab yang hampir hilang di dalam menuntut ilmu agama ini. Ketika adabnya hilang jemaah, punya ilmu, ilmunya tak bermanfaat. Oleh karena itu Imam Syafi'i ketika dia mau menuntut ilmu, diberikan pendidikan oleh ibunya, dimandikan, disisirkan, dipasangkan imamah, dipakaikan minyak wangi. Idhab ila majlisil Malik, pergi engkau wahai Syafi'i menuju ke majelisnya Malik. Wa khud min adabihi, ambil adabnya. Itu jemaah, disebutkan dari 15.000 penuntut ilmu hadis yang duduk di majelisnya Malik, 10.000 mencatat, 5.000 mencatat, 10.000 mereka tidak pegang catatan, tapi mengambil adabnya Malik dalam menyampaikan ilmu. Subhanallah. Demikian jemaah. Lihat bagaimana di antara adab yang digunakan, yang disampaikan oleh Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ar-Rabi' menceritakan penghormatan Syafi'i Abu Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika beliau menyampaikan hadis, lamma stamla Syafi'iyyu tatkala Imam Syafi'i sedang membacakan kitab kharajat damu min duburi, menetes darah dari belakangnya. Walam taharraka min majlisi, dan Imam Syafi'i tidak meninggalkan majelisnya. Ta'adduban bi kalamillah wa hadithi Rasulillah, dalam rangka meletakkan adab di hadapan firman Allah dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu mereka cuma mengambil dan menyampaikan ilmu. Kalau tidak sampai ilmu. Tidak sampai ilmu itu. Maka daripada itu, adab itu lebih utama dibandingkan ilmu itu sendiri. Karena seseorang memiliki ilmu tanpa adab, maka bagaikan orang yang tak memiliki ilmu. Beliau mengatakan, wa ma yatba'u dzalika min tariqi talabihi, dan apa yang menyertainya dari berbagai metode dan cara untuk menuntut ilmu. Wa thamaratu tahsili, dan buah daripada ilmu. Ingat jamaah, semua kebaikan di dunia ini itu pengaruh buah dari ilmu. Semua kejelekan di dunia ini itu pengaruh buah dari al-jahlu, kebodohan. Semua buah dari kebaikan di dunia dan akhirat pengaruh daripada ilmu. Semua keburukan di dunia dan akhirat pengaruh daripada kebodohan. Yang mengatakan bukan saya cuma Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Beliau setelah menjelaskan ratusan bahkan 200 lebih keutamaan ilmu dan ahli ilmu, beliau mengatakan kullu madhin fil Quran fahuwa min atharil ilm.
semua pujian yang disebutkan di dalam Al-Quran itu buah daripada ilmu. Wa kullu dzambin fil Quran, dan semua celaan yang disebutkan dalam Al-Quran min atharil jahl, buah daripada kebodohan. Oleh karena itu Imam Syafi'i pernah mengingatkan kita di dalam Diwan Syafi'i. Beliau mengatakan, man lam yaduk dulla ta'allumi sa'atan, barang siapa yang enggak pernah merasakan kehinaan sejenak dalam menuntut ilmu, yaduk al-jahla tula hayatihi, dia akan rasakan kebodohan seumur hidupnya. Berat jemaah menuntut ilmu demikian. Dia harus rendahkan levelnya. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, la yuqalu annahu aliman, seseorang enggak bisa dikatakan seorang yang alim hatta ya'khudha mimman fawqahu wa mimman dunahu wa mimman mithlahu. Seorang enggak bisa dikatakan seorang alim sampai dia bisa letakkan dirinya mengambil ilmu dari orang yang level di atas ini. Ini wajar, betul? Mengambil orang dengan orang yang level di atas ini, wajar kan? Wajar. Kemudian bisa mengambil ilmu dari orang yang level di bawahnya. Ini berat jemaah. Berat tidak? Berat jemaah. Dan bisa mengambil ilmu dengan orang yang selevel dengannya. Ini juga berat. Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala tatkala beliau menulis kitab Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' fi Syarhil Muhadzab, jilid pertama dan kedua, begitu selesai jemaah, beliau panggil muridnya. Dia katakan, wahai muridku, coba koreksi kitabku. Antum bayangkan jemaah, guru minta koreksi sama murid zaman sekarang, ada? Berat jemaah, berat. Oleh karena itu jemaah, untuk meletakkan posisi yang demikian itu susah. Kalau sekiranya kita tidak menggunakan adab di dalam menuntut ilmu, kita tidak akan sampai kepada ilmu itu. Beliau mengatakan, wa tamaratu tahsili, dan buah daripada penghasilan daripada ilmu. Wa qumtu bi tartibi hadhil mawadhi' ala hasbi juhdi, dan aku mulai menyusun pembahasan ini sesuai dengan kemampuanku. Beliau akan menceritakan masalah-masalah yang sesuai dengan zamannya jemaah. Buku-buku tentang ilmu itu banyak. Ilmu adab, buku-buku tentang keutamaan ilmu itu sangat banyak jemaah. Kenapa kita mengambil buku ini? Karena ini sesuai dengan zaman kita. Maka beliau lebih mengalami zaman itu, maka kita sesuaikan. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma alqaituha fi dauratil ilmiyyati tsaniyati al-maqamati fi masjid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah." Kemudian buku itu aku sampaikan di dalam sebuah daurah yang kedua yang dilaksanakan, diselenggarakan di Masjid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala pada tahun 1415 Hijriyah, dan beliau memberikan judul Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Tsumma jama'tu dzalika fi hadzal kitab alladhi bayna yadayk. Kemudian aku susun materi-materi itu sampai jadilah sebuah kitab yang berada di hadapan kita. Kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm. Beliau mengatakan, wa hadza jahdul muqil, ini usaha yang sangat sedikit jemaah. Wallaha as'alu an yanfa'a bi man katabahu wa qara'ahu wa nasyara. Aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat bagi siapa saja, bagi yang menulisnya, yang membacanya, dan yang menebarkannya. Innahu ta'ala sami'un mujib
wa qad sammaituhu, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mendengar lagi Maha mengabulkan permohonan, dan aku berikan judulnya dengan kitab Ma'alim fi Tariqi Talibil Ilm. Talibul Ilm atau Talabul Ilm. Baik, kita masuk ke pembahasan jemaah. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan para ulama memulai kitabnya dengan basmalah, menteladani Quran, menteladani hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti para ulama-ulama sebelumnya. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat bertangkaikan salam semoga tercurah kepada asyrafil anbiya wal mursalin, nabi yang paling mulia dari seluruh para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabatnya, seluruhnya. Amma ba'd. Selanjutnya beliau mengatakan, fa innal insan la yansharihu sadruhu wa yatama'innu qalbuhu. Sesungguhnya manusia akan benar-benar merasa dadanya lapang dan tenang hatinya. Para ulama menyebutkan jemaah, ini makna kebahagiaan sesungguhnya. Ketika lapang dada, tenang hati. Itu sejatinya kesesungguhan, kesenangan dan kebahagiaan. Ketika seorang keliru memaknai bahagia, maka akan keliru juga cara menggapainya. Sebagian orang mengira bahagia itu kalau dia bisa fly dengan khamar, dengan narkotika, dengan perjudian, dengan kumpul pada wanita dan lelaki yang bukan mahramnya. Menurut mereka seperti itu. Sehingga ketika salah di dalam mentarif, menjelaskan pengertian kebahagiaan, maka jalan yang mereka tempuh juga salah. Beliau mengatakan sesungguhnya manusia benar-benar bahagia, akan lapang dadanya dan tenang hatinya. Kapan? Idza ra'a tullabal ilmi fi halaqatil ilmi. Apabila mereka melihat para penuntut ilmu duduk di majelis ilmu. Ini kebahagiaan jemaah yang tak dirasakan oleh para menteri dan para raja. Ingat, ini kebahagiaan yang tak dirasakan oleh para menteri dan para raja. Kemudian beliau mengatakan, fahum qad taraku ladzatan naum. Mereka, para penuntut ilmu, terkadang mereka meninggalkan nikmatnya tidur. Jemaah, ada yang tidurnya sampai duduk, kan gitu ya. Para penuntut ilmu itu biasa aja. Imam Nawawi 2 tahun jemaah enggak letakkan lambungnya di kasur, 2 tahun. Demikian, sebagian mereka ada yang menahan sampai ngantuk-ngantuk ditahan. Itulah para penuntut ilmu. Bahkan sebagian ulama mengatakan la yuqal annahu talibul ilm. Tidak dikatakan dia seorang penuntut ilmu hatta yaj'ala ju'ahu syab'an bi'ilmi. Sampai dia jadikan rasa laparnya kenyang dengan belajar ilmu agama. Antum bayangkan juga, ada sebagian mereka tinggalkan ikan yang akan mereka makan hanya gara-gara datang seorang alim yang mereka tahu. Alim itu kalau sudah pergi tak bisa ditemukan lagi. 3 hari jemaah mereka tinggalkan ikan itu sampai busuk, nggak jadi makan. Antum bayangkan? Antum pernah dengar kisah ini? Pernah dengar? Pernah dengar? Subhanallah. Demikian jemaah, tahan lapar. Antum tahu dengan Abu Hurairah
Kalau kita ingat dengan Abu Hurairah jemaah, sedih kita. Abu Hurairah itu mengatakan, aku meraih ilmu dari Nabi SAW surratain, 2 kantong jemaah. 1 kantong sudah kusampaikan, 1 kantong lagi saya tidak sampaikan. Karena Abu Hurairah tahu, kalau 1 kantong lagi saya sampaikan, akan terpisah kepala dan tubuh. 1 kantong sudah sampai kepada kita semua, 1 lagi belum sama. Bukan beliau menyembunyikan ilmu, karena syatwiyah itu tidak perlu disampaikan. Tapi Abu Hurairah ketika dia belajar ilmu agama jemaah, beliau pernah dipanggil orang gila. Orang-orang menyangka dia gila. Kenapa? Ini waktunya sudah habis, tapi sudah terlanjur kisah Abu Hurairah. Kita selesaikan kisah Abu Hurairah. Suatu ketika Abu Hurairah, Ashabus Suffah. Abu Hurairah ini Ashabus Suffah. Nama beliau sebagian ulama menyebutkan Abdurrahman ibn Sakhar. Beliau tinggal di pinggiran kota, di pinggiran Masjid Nabawi. Beliau bukan orang kaya, sehingga beliau tidak bisa memberikan makanan, membeli makanan semaunya. Beliau hanya mengharap bagian daripada makanan-makanan yang diberikan oleh para sahabat yang dermawan, yang kaya ketika itu. Termasuk pula dari Rasulullah SAW. Maka ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kondisi lapar, dia nggak tahan, maka dia ikat batu di pinggangnya, di perutnya. Kemudian Abu Hurairah keluar dari Suffah menuju pinggir jalan. Di jalan kota Madinah itu, maka lewatlah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika lewat Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah sengaja menyapa Abu Bakar, memberikan salam. Assalamu alayka ya Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar menjawab, wa alaikassalam ya Abahir. Setelah itu Abu Bakar lewat. Padahal Abu Hurairah itu menyapa Abu Bakar, tujuannya jemaah agar supaya Abu Bakar ada basa-basi, kemudian ayo ke rumah kita makan. Untuk bayangkan jemaah. Tapi apa yang terjadi? Di saat itu Abu Bakar nggak ngeh dengan apa yang diinginkan oleh Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah masih tetap di situ jemaah. Sambil beliau menahan lapar, kemudian beliau lewat di hadapan beliau Umar. Kejadian yang sama dilakukan, tapi Umar pun lewat. Sampai Abu Hurairah hampir pingsan jemaah. Kata Abu Hurairah, manusia-manusia mengira saya orang gila. Antum bayangin ya coba. Tatkala itu lewat Rasulullah SAW. Pada saat Rasulullah SAW lewat, maka Abu Hurairah kasih salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Maka Rasulullah menjawab, wa alayka salam ya Abahair. Malaka anti taba wa malaka anta jalisu. Abu Hurairah, kenapa kamu duduk di sini? Dia katakan, lapar wahai Rasulullah. Subhanallah. Ini Rasulullah mengerti jemaah. Dari situ Rasulullah panggil Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, ayo datang, mari ke rumahku. Maka datanglah Abu Hurairah bersama Rasulullah menuju rumah Rasulullah SAW. Sampai di rumah Rasul tanya kepada istri-istrinya, ada nggak makanan? Istrinya mengatakan tidak. Sampai ada satu orang, istrinya berkata, wahai Rasulullah, ada 1 gantang air susu, hadiah dari bulan. Nabi tidak makan sedekah, tapi Nabi mengambil hadiah. Maka ketika itu apa kata Rasulullah? Ya Abahir, ud'u ikhwanak wa ya Abu Hurairah, panggil semua teman-temanmu yang ada di Suffah. Pada saat itu jumlah manusia sahabat Rasul yang berada di Suffah kurang lebih 80 orang jemaah. Air cuma 1 gantang. Apa kata Abu Hurairah? Laula anni ta'ata li Rasulina. Allahu Akbar. Kayak gini jemaah. Seorang murid mengabdi kepada gurunya dan taat kepada gurunya yang bukan kepada kemaksiatan. Dia katakan, laula anni ta'atu li Rasulillah. Kalau bukan karena aku taat kepada Rasulullah, aku nggak mau panggil mereka.
Air susu cuman segantang. Sekarang yang aku panggil 80 orang, dapat apa aku? Aku udah lapar. Diikat di perutnya jemaah ada batu. Maka pergi Abu Hurairah, panggil Ashabu Suffah. Ketika Ashabu Suffah pada datang, begitu sampai di rumah Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Hurairah, perintahkan kepada Ashabu Suffah untuk minum air susu itu. Dari situ Abu Hurairah mulai jemaah sedih. Kenapa? Ini susu cuma segantang, yang antri 80 orang. Abu Hurairah harusnya minum duluan. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak ditawari untuk minum duluan. Sahabat yang lain minum sampai habis 80 orang minum. Tinggal Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, tinggal kamu dan saya. Minum wahai Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu minum jemaah. Dia teguh kata Rasulullah, "Isyrab ya Abahir, zid ya Abahir." Terus minum wahai Abu Hurairah, tambah lagi, minum, tambah lagi, minum, tambah lagi. Apa kata Abu Hurairah? Laqad rawaitu, aku sudah kenyang dengan air susu itu. Tapi Nabi masih mengatakan, "Zid ya Abahir, tambah lagi wahai Abu Hurairah." Begitu Abu Hurairah katakan, "Saya enggak kuat wahai Rasulullah, sudah kenyang." Apa kata Rasulullah? Baru ini bagian itu. Maka Rasul minum, disitulah habis susunya jemaah. Allah kasih mukjizat kepada nabinya. Tapi ingat jemaah, bagaimana pengalaman Abu Hurairah lapar dalam menuntut ilmu. Jadi santri lapar itu biasa. Sekali-kali kalau udah lapar ikat pakai batu santri. Coba sekali-kali, nggak apa-apa. Antum sering kelaparan? Enggak kan? Kalau sekiranya antum lapar, sekali-sekali tahan. Ingat jamaah, Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang banyak kenyang di dunia, dia banyak lapar di akhirat. Antum ingat nih hadisnya. Orang yang paling banyak kenyangnya di dunia, dia paling banyak laparnya di akhirat jemaah. Oleh karena itu, orang-orang soleh banyak lapar di dunia. Dia tidak memikirkan perut dan apa yang dibawa perutnya. Dia hanya sekedar makan, bisa menegakkan apa? Sulbinya. Betul? Supaya bisa keluarkan dalilnya, saya kasih hadiah. Itu hadis di Arba'in Nawawi atau di Bulughul Maram. Ada yang bisa mengeluarkan hadisnya? Saya kasih cuplikannya. Hasbu mamri'in. Ayo mana talibul ilm? Biar cepat sholat kita belum mau adzan ini. Ayo Ustaz, tafadhol. Ayo Ustaz, siapa ini yang bisa membantu? Hasbu mamri'in luqaimat liyuqima sulbahu. Cukuplah bagi seseorang itu dia memakan sesuatu yang dengan makanan itu hanya menegakkan tulang punggungnya jemaah. Makanannya sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat nafas. Antum jangan banyak-banyak makannya jemaah. Jangan banyak-banyak makannya. Kalau banyak makan jemaah, banyak tidurnya. Kalau banyak tidurnya, banyak nggak taunya. Karena kajian tidur, belajar tidur, kapan mau dapat ilmu? Di sini sebentar sengsara, susah di sini sebentar. Nanti setelah itu kita akan merasakan manisnya ilmu yang dulu pernah kita menanam dalam keadaan susah. Ini yang kita sampaikan, semoga ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Mohon maaf atas keterlewatan waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.